Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya 5 hal yang perlu dipersiapkan tatkala kita itu mau mengajar. So it means that we have to prepare something before we teach gitu. Alasan kenapa aku mau sharing ini karena emang di reels Instagramku sendiri ternyata emang viewsnya cukup banyak gitu loh, dan aku asumsikan emang antusiasme teman-teman juga banyak gitu kan. Jadi kenapa nggak sekalian bikin aja versi YouTube-nya gitu yang lebih panjang, jadi aku jelasin gitu loh menurut subjektivitasku ya terhadap apa yang mesti perlu untuk dipersiapkan. Langsung aja, yang pertama adalah bahwasannya kita itu perlu mengetahui ya. Jadi sebelum kita mengajar, kita perlu mengetahui yang namanya subjek dan objek mengajar gitu. Dan sudah kita ketahui ya, bagi teman yang belum tahu bisa searching di internet. Jadi subjek dari mengajar itu adalah ya mengajar itu sendiri gitu. Jadi intinya adalah kita mesti tahu mengajar itu apa sih sebenarnya gitu loh. Apakah mengajar itu sama halnya dengan sharing kayak gitu? Terus apakah sama dengan yang namanya bermain dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut pengertian bahasa secara terminologi, mengajar itu sederhananya adalah kita itu menyampaikan ilmu gitu kan, atau pengetahuan terhadap seseorang atau terhadap anak-anak gitu loh. Hingga anak-anak itu pertama tahapannya bisa paham, setelah itu bisa ngedevelop apa yang disampaikan, dalam artian di sini adalah ilmu tersebut, serta yang selanjutnya tingkatan terakhir adalah dia bisa mengaplikasikan ilmu tersebut gitu kan di kehidupan sehari-hari, artinya applicable, bisa diterapkan seperti demikian. Nah, jikalau kita mengajarkan sesuatu, ilmu pengetahuan apapun ya terhadap seseorang, lantas dia hanya sebatas paham saja, itu secara kontekstual yang menyeluruh bukan bisa belum bisa dikatakan sebagai mengajar gitu loh, ya kan. Jadi apa yang kita sampaikan belum benar-benar bisa menjadi hal yang bisa dia terapkan, atau orang tersebut atau anak-anak tersebut terapkan gitu loh, ya kan. Atau bahkan belum, ya sekedar paham apa yang disampaikan saja. Setelah itu untuk difikirkan kembali, dalam artian di sini di develop lagi melalui olah pikir dia, itu nggak bisa. Berarti emang mengajar kita ini belum sepenuhnya benar gitu loh. Jadi kalau emang mengajar kita itu udah sepenuhnya benar, tepat, berarti ilmu yang kita sampaikan atau cara kita mengajar atau apapun yang kita sampaikan terhadap dia itu ternyata emang bisa diterapkan gitu loh at the end of the day gitu kan. Jadi mesti tahu banget pengertian secara subjektivitas atau enggak subjek daripada yang namanya mengajar tersebut gitu loh. Kita mesti tahu. Yang selanjutnya adalah tentang yang namanya kita mesti mengetahui objek mengajar. Nah, tadi di awal ini yang poin pertama yang perlu dipersiapkan adalah mengetahui subjek dan objek mengajar. Subjek udah kita ketahui tentang mengajar itu seperti apa. Sebenarnya kalau ngomongin subjek juga perlu hal-hal yang lebih mendetail lagi ya, biar kita tahu secara secara menyeluruh lah ibaratnya itu mengajar itu kayak gimana gitu kan. Selanjutnya adalah objek mengajar. Nah, kita udah tahu mengajar itu seperti apa atau subjek mengajar itu seperti apa, lantas kita harus berbicara tentang yang namanya objek mengajar. Objek mengajar di sini artinya adalah manusianya atau siapa yang kita ajar. Apakah itu anak-anak gitu kan, apakah remaja, ataukah dewasa, atau bahkan orang tua lanjut usia, seperti demikian. Karena untuk mengajar mereka, anak-anak, remaja, itu tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa dipukul rata gitu loh. That's impossible gitu loh, because you know what, that sometimes when we teach adults and then we use a method like we are using in the children gitu kan, so it doesn't make sense gitu loh. Karena remaja atau orang dewasa itu tidak mau ditreat ala anak-anak pada umumnya gitu kan ya. Sementara kalau yang namanya anak-anak di treatment ala orang dewasa, waduh pasti nggak nyaman gitu loh. Jadi kita mesti tahu juga ini kita ngajar siapa. Lebih mendalam lagi tentang kita udah tahu tentang yang namanya siapa sih yang bakal kita ajar, adalah tentang yang namanya behavior mereka,
latar belakang mereka seperti apa, karena manusia di suatu tempat tertentu itu pasti berbeda satu sama lain. Ambil contoh ngajar di daerah desa dan di daerah perkotaan gitu kan, baik anak-anak baik dewasa gitu kan, lanjut usia bahkan pasti juga berbeda-beda gitu loh. Typically anak-anak di desa itu seperti apa, remaja itu seperti apa, yang di kota itu juga seperti apa. Jadi kita mesti tahu juga baik laki-laki dan perempuan gitu loh. Terus misalnya dengan latar belakang yang secara geografis juga kita mesti pertimbangkan latar belakang secara yang namanya keluarga, misalnya latar belakangnya seperti apa sih, atau pergaulannya seperti apa sih gitu kan. Meskipun kita tidak bisa secara mendetail tahu banget lah tentang latar belakang tersebut gitu kan, tapi at least kita memang mesti mengetahui lah gitu, jangan menutup mata lah istilahnya gitu kan. Jadi emang kita perlu kepo banget gitu kan dengan kondisi siswa kita yang ada di sana gitu kan. Kita ngajar di daerah ini, tipe kali kayak gimana sih, latar belakang mereka seperti apa, perempuan terus laki-lakinya itu seperti apa. Jadi kalau kita emang nggak bisa persiapkan itu sebelum mengajar, jadi ketika mengajar kita mesti observe. Tapi resikonya ketika kita mengajar sambil observe juga terkadang apa yang kita lakukan juga tidak berarti gitu loh, useless gitu, karena emang nggak cocok gitu kan. Jadi mesti kalau kita mau benar-benar ketika ngajar udah everything goes well gitu kan, sebelum kita ngajar juga mesti udah goes well juga gitu loh. Mesti juga dipertimbangkan objek mengajarku adalah anak-anak gitu kan. Let's say di video ini kita bakal concern atau fokus aja kepada yang namanya anak-anak ya. Misalnya anak-anak gini, kita ngajar di daerah A, anak-anaknya demikian, latar belakangnya seperti ini, lingkungannya seperti ini gitu kan, keluarganya seperti ini, pergaulannya seperti ini, udah kita tahu nih gitu kan. Nah terus juga pergaulan mana di sekolah itu seperti apa cenderungnya, budayanya seperti apa. At least secara umum kita tahu, kita udah observe dan kita udah research tentang itu, dan alhasil kita punya gambaran, ternyata anak-anak yang akan aku ajar itu adalah demikian, secara konteks behavior, bahkan psikologinya seperti ini, bahkan pemikirannya, kognitifnya seperti ini, udah tahu. Nah ini mengarah kepada yang namanya tahapan kedua yang perlu dipersiapkan, yakni adalah kita perlu yang namanya membuat rencana pembelajaran gitu loh. Secara konteks akademik formal kayak gitu udah ada yang namanya kurikulum ya, setelah itu ada silabus, ada juga RPP. Tapi kalau kita ngebahas tentang yang namanya aku bukan seorang guru tapi aku pengen ngajar, ikut program dan lain sebagainya, terus diberikan keleluasaan gitu kan misalnya, jadi ya kita mesti buat yang namanya rencana pembelajaran gitu loh. Tapi kalau kita ikut program mengajar gitu kan, setelah itu di sekolah ternyata sekolahnya udah pakai ini aja mengajarnya, jadi kita harus memahami yang namanya kurikulum, harus paham yang namanya silabus dan RPP yang sudah ditetapkan oleh sekolahan tersebut. Sementara kalau kita tidak menggunakan alur itu, ya kita harus bikin sendiri gitu kan. Dan teman-teman di sini aku sarankan sebelum mengajar juga harus buat itu gitu loh. Tidak harus kalau semisal dikerjakan benar-benar seutuhnya dari nol sendiri gitu. Bisa juga diskusi dengan kelompoknya gitu kan, atau diskusi dengan para guru, tempat yang benar-benar bakal kita jadikan lahan untuk yang namanya mengajar, intinya seperti itu. Jadi nggak mesti harus benar-benar dari nol banget terus kita kepo, maksudnya kita lihat dari internet dan lain sebagainya. Itu akan it means that it takes a time gitu, a lot of times. Jadi emang mesti ada shortcutnya gitu loh. Jadi emang diskusi gitu kan, atau enggak minta bantuan dan sebagainya. Tapi wajib bahwasanya kita mesti yang namanya bikin rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu bagaimana gitu loh. Ya kita mesti bikin yang namanya goals atau target, tujuan. Jadi mau kita ini sebenarnya tujuannya mau apa gitu loh. Terus ngajarin apa, biar apa gitu. Intinya itu outputnya gitu loh. Ini bakal apa sih yang kita kerjakan gitu loh, outputnya seperti apa. Misalnya ambil contoh, pengennya adalah dia punya wawasan tentang hal-hal seputar internasional gitu loh. Misalnya case-nya adalah ngajar di pedesaan atau di daerah gitu, dan kita mau yang namanya ikut program ya. Setelah itu kita mau yang namanya menyampaikan atau memberikan wawasan tentang yang namanya dunia internasional. Nah kita breakdown lagi, udah ada nih tujuannya, memberikan wawasan tentang dunia internasional.
kita breakdown ke materi-materi. Nah, mempersiapkan materinya gitu. Materinya apa aja gitu kan. Misalnya ambil contoh bahasa Inggris, terus pengenalan budaya, terus apa lagi ya? Ya yang lain tentang yang seputar diskusi atau tanya jawab seputar yang namanya dunia internasional dan sebagainya gitu. Nah, itu materinya gitu kan. Kalau udah bikin materi ya lanjut kepada yang namanya kita buat tuh yang namanya timingnya gitu loh. Jadi kan kalau mengajar itu tidak bisa sekali gitu kan, goals tadi udah dibuat terus 24 jam, tidak mungkin gitu loh. Sekali pertemuan juga mentok-mentok 90 menit gitu kan, kalau biasa kita gunakan acuan di sekolah gitu kan, formal gitu. Nah kita bikin timing ini. Jadi di menit pertama itu seperti apa, 5 menit pertama, 5 menit kedua gitu kan, 10 menit selanjutnya, terus setengah jam berikutnya sampai menit terakhir gitu loh. Itu aktivitas apa yang bakal kita lakukan aja gitu kan. Jadi kita mesti buat itu, jangan sampai udah goalsnya ini, setelah itu materinya ini, saya tuh udah biarin aja ngalir sepenuhnya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau gitu, tapi alangkah baiknya udah ada timing yang udah ditetapkan. Jadi setiap waktu kita itu udah tahu bakal ngapain gitu loh. Oh bakal tanya jawab, oh bakal yang namanya ngasih materi, oh bakal yang namanya bercerita dan lain sebagainya gitu kan. Oh bakal yang namanya ngasih tugas. Udah tahu, nggak kebingung gitu loh. Bagi teman-teman yang udah punya experience misalnya gitu kan, udah sering kali ngajar, udah makan garam lah ya gitu kan, tentang yang namanya dunia mengajar, pasti udah paham gitu. Dalam artian di sini mungkin secara sense gitu kan, nggak perlu lagi bikin yang namanya timing gitu loh, cukup goalsnya apa, materinya apa gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang belum terlalu punya experience di dunia mengajar sih, alangkah baiknya bikin yang namanya timing gitu loh. Ini masuk dalam kategori membuat perencanaan pembelajaran gitu kan, biar kita setiap menitnya tahu bakal apa, nggak stuck gitu loh. Kalaupun ada masalah, oh handle-nya seperti ini dan sebagainya. Dan selanjutnya kita pikirkan yang namanya metode seperti apa dalam memberikan atau menyampaikan materi nanti itu, biar goals ini tercapai seperti itu. Jadi metode banyak banget, teman-teman bisa searching aja gitu kan. Terus bikin juga yang namanya media pembelajarannya gitu loh. Jadi mau menyampaikan materi itu dengan cara apa, dengan gambar kah gitu kan, atau PowerPoint dan lain sebagainya, itu juga difikirkan gitu loh. Tapi kembali lagi ya, merujuk kepada yang namanya objeknya, karena kita mesti tahu setelah dari objek mengajar itu kita kan dapat informasi sehingga bisa merencanakan. Nah, perencanaan ini juga disesuaikan dari situ. Jangan sampai kita merencanakan udah dengan idealisme kita, ternyata nggak sesuai dengan objek yang ada gitu loh. Jangan sampai ya seperti itu. Selanjutnya bikin juga tentang yang namanya review atau assessment gitu loh. Jadi menilai di sini adalah kita bisa melihat goals kita ini tercapai atau enggak gitu. Jadi ketika membuat goals itu kan juga membuat juga yang namanya ibaratnya kayak gini deh. Let's say kita katakan kita mau ke lantai 2 gitu kan, lantai kedua gitu kan dari rumah kita. Otomatis kalau kita mau nyampe ke lantai 2 kan butuh anak tangga yang harus dilalui gitu loh kan. Jadi ibaratnya sama, ketika bikin goals pembelajaran kita juga bikin indikator-indikator yang harus dilalui gitu loh. Ya kan? Nah, bikin juga di situ. Nah, setiap indikator ini punya penilaian-penilaiannya masing-masing gitu. Sehingga sampai namanya tujuan utamanya. Jadi ada penilaian-penilaian, setelah itu ada review gitu kan. Apa yang udah dilakukan bener nggak nih gitu loh. Nah itu dari awal sampai akhir. Ibaratnya kalau kita ngebahas secara istilah content creation gitu kan, ada yang namanya pre-production, during production, sama post-production gitu loh. Sebelum, terus selama memproduksi, dan setelah yang namanya produksi seperti apa pun sama ya. Perencanaan itu juga sebelum sampai yang namanya setelah gitu loh. Nah itu direncanakan semuanya, sehingga harapannya tadi everything goes well, everything under control, sama yang namanya semua hal itu mengacu kepada goals yang sudah ditetapkan. Itu selanjutnya adalah kita perlu belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang yang namanya pedagogi. Nah sebenarnya pedagogi ini secara makna sederhananya adalah tentang yang namanya metode, bagaimana kita mengajarkan atau menyampaikan ilmu tersebut kepada siswa kita gitu kan. Nah, kecenderungannya adalah mengacu kepada efektivitas gitu loh.
ya kan. Jadi metode sebenarnya cara kita menyampaikan. Tadi aku udah singgung gitu di perencanaan bahwa saya emang perlu yang namanya memikirkan metode kan. Tapi di poin ini aku sendirikan karena emang ini hal yang menurutku khusus gitu loh. Dalam artian di sini adalah benar-benar mesti jadi concern bagi teman-teman sekalian untuk yang namanya mengetahui pedagogi, mengetahui metode yang bakal disampaikan, bakal digunakan, Nah, metode itu banyak banget gitu kan. Ada yang namanya konteks teacher center gitu kan, terus student center, ataukah bahkan yang namanya kombinasi gitu loh. Pendekatannya ya pakai pendekatan behavior gitu kan, atau pendekatan konstruktivisme gitu kan, atau membangun, menstimulus lah ibaratnya gitu kan. Kita juga harus tahu itu gitu kan. Nah, salah satu halnya yang menjadi landasan atau filosofis di sini adalah seperti hanya apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara gitu kan. Bahwasanya beliau mengatakan pendidikan itu adalah konteksnya adalah ini kayak apa ya? Menuntun gitu loh. Jadi kayak guidance gitu loh. Jadi nggak perlu hal-hal konteks apa yang bakal kita mau sampaikan, materi di sini adalah kita cekokin, kita paksa biar mereka paham, tidak. Artinya metode yang digunakan itu kita nuntun mereka gitu loh, menuntun ke arah goals yang sudah ditetapkan. Nah, semua goals yang sudah ditetapkan ini juga mesti memperhatikan yang namanya bahwasanya kembali lagi ke objek mengajar, bahwasanya adalah setiap manusia itu punya fitrahnya masing-masing, punya makomnya masing-masing, punya kaidahnya masing-masing. Di sini adalah setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi memang kita sudah menetapkan goals kan. Tapi ketika kita mau mengacu kepada goals tersebut, manusianya itu berbeda-beda, meskipun dalam satu kelas itu ada 30 orang atau 30 anak gitu. Setiap 30 anak itu merespon goals itu cukup berbeda-beda bukan gitu. Nah, tujuan kita atau tujuan kita terhadap yang namanya anak-anak ini biar bisa mencapai targetnya adalah ya kita menuntun gitu. Nah, metodenya ya ini menuntun. Menuntun ini dalam tanda kutip ya bisa pakai yang namanya tadi student center, pakai namanya teacher center gitu kan, atau kombinasi pendekatannya tadi pakai behavior gitu kan. Jadi perilaku mereka ini juga distimulus gitu loh, ya kan, tidak hanya olah pikir mereka. Yang selanjutnya adalah pakai pendekatan konstruktivisme, membangun gitu loh. Jadi dari yang dia nggak mau, ogah-ogahan itu dibangun sampai dia punya antusias tinggi terhadap yang namanya goals yang sudah ditetapkan, pembelajaran yang sudah benar-benar diatur dan lain sebagainya. Intinya seperti demikian. Praktiknya bisa dengan cara ya pakai yang namanya kayak perkuliahan, jadi ceramah gitu kan, nyeramain siswa kita, sehingga pakai yang namanya kuis atau tanya jawab, pakai yang namanya metode menggambar dan lain sebagainya, atau storytelling, atau siswa itu dibikin kelompok kayak gitu kan. Setelah itu dikasih kasus tertentu, distimulus buat critical thinkingnya dan lain sebagainya. Nah, itu praktiknya seperti demikian. Sebenarnya praktiknya juga banyak banget tentang yang namanya pedagogi ini ya. Jadi teman-teman bisa cross check aja sendiri di Google, dan at least teman-teman ketika mau ngajar punya amunisi banyak. Jadi ketika hari ini ngajar ini, jangan hanya menggunakan satu metode saja atau mempersiapkan satu metode saja. Aku rekomendasikan teman-teman punya at least udah mengantongi 3 metode gitu loh. Selanjutnya ketika praktik bisa dimodifikasi. Ketika mengajar udah bisa sangat diatur gitu kan, pakai metode apa, oh ini gagal, ada cadangannya dan lain sebagainya. Syukur-syukur teman-teman punya lebih dari atau sudah mengantongi lebih dari 3 metode pembelajaran atau mengajar kayak gitu. Biar gampang, teman-teman bisa banget secara kreativitas itu mencampur adukan atau benar-benar concern kepada satu hal, tergantung kondisi dan situasi saat teman-teman mengajar. Nah, selanjutnya adalah teman-teman poin yang keempat adalah teman-teman perlu yang namanya simulasi mengajar gitu. Ya, teman-teman perlu mempersiapkan dulu secara praktik gitu kan, sebelum teman-teman mengajar. Jadi ketika kita simulasi mengajar, kita alhasil tahu secara yang namanya bukan real juga ya, tapi mendekati kerealan tersebut, ya kan. Setting benar-benar situasi ketika simulasi itu benar-benar mendekati seutuhnya atau seril mungkin, benar-benar sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, di poin ini teman-teman benar-benar butuh yang namanya somebody else gitu loh, butuh teman atau butuh orang lain untuk membantu dalam simulasi.
ya kan. Kalaupun nggak ada temen untuk membantu teman-teman sekalian dalam simulasi, teman-teman bisa imagery ya, membayangkan gitu loh, karena emang nggak ada temen. Nah ataupun teman-teman bisa simulasi di depan kaca gitu kan, terus mencoba untuk mempraktikannya gitu, agar apa, ada visualisasi gitu loh, ada gambaran, oh nanti ngajar seperti ini, dan teman-teman bisa ketahui alhasil celahnya di mana gitu loh. Oh ternyata kita mengajar menyampaikan ini, resikonya adalah waktu terbuang sia-sia, aduh nggak efektif, nggak efisien ini. Oh metode ini kurang tepat karena bakal memicu seperti ini gitu kan, keributan. Terus kalau ada anak-anak yang ribut bagaimana nih, ada anak yang benar-benar nggak bisa diatur dan sebagainya, itu ketahuan ketika simulasi. Dan teman-teman alhasil juga mengantongi problem solvingnya gitu. Oh nanti terjadi seperti ini, solvingnya seperti ini gitu kan. Oh terjadi itu, yang dilakukan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu membantu teman-teman dalam mengontrol segala kondisi saat mengajar nantinya. Jadi punya pengetahuan tentang controlling tadi saat mengajar ketika situasi real time seperti itu. Dan poin terakhir yang kelima adalah teman-teman perlu mempersiapkan fisik dan mentalnya. Ini udah jelas ya. Teaching can be very exhausted gitu kan, sangat melelahkan sekali gitu kan, meskipun hanya 1 jam ataupun 90 menit gitu kan, itu benar-benar sangat yang namanya melelahkan, karena teman-teman bakal menghandle banyak siswa gitu kan. Kalau emang siswanya banyak, tapi kalau emang siswanya sedikit, exhaustednya nggak akan terlalu sih gitu kan, tapi menyesuaikan. Tapi tetap ya bakal banget menguras tenaga, karena teman-teman itu bakal, kalau emang ada temennya dalam mengajar sih enak ya, tapi kalau benar-benar teman-teman menghandle sendiri itu bakal kesusah payahan gitu kalau teman-teman belum punya pengalaman gitu atau minim pengalaman. Sementara kalau udah pengalaman sih kayaknya nggak terlalu exhausted banget, karena bakal tahu ketika activity itu seperti apa, ketika ada masalah seperti apa gitu kan. Ya jelas lah karena emang udah punya banyak pengalaman. Tapi bagi yang belum ini loh, jadi persiapkan fisik teman-teman dan mental, karena kadang-kala itu ada momen kita nggak bisa atur segalanya gitu kan, nggak tahu gitu kan, karena udah memikirkan nih, oh bakal ada resiko kayak gini, udah kita pikirkan, tapi ternyata praktik di lapangan tidak demikian. Maksudnya ada lebih parah lagi gitu loh, sehingga we cannot handle gitu loh, ya kan. In particular time we cannot handle, then we don't know how to do something gitu kan, kita nggak tahu sama sekali, we have no idea. Nah di situ benar-benar mentalitas kita juga benar-benar diuji gitu. Ternyata kayak gini. Aku pernah sih gitu kan, tatkala mengajarnya itu mengajar di Thailand ya pada waktu itu tahun 2019, dan kendalanya kan kendala bahasa. I only spoke English gitu kan, but the student only spoke Thailand gitu. Jadi gimana? Ini di hari-hari pertama ya, udah nggak make sense banget kan. Aku cuma bahasa Inggris dan dia cuma bahasa Thailand, karena mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya udah deh gitu kan. Aku memaksakan mencoba memahamkan mereka tapi pakai bahasa Inggris. Ini nggak bisa kan mereka gitu, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu. Ya udah nggak cocok sama Dede, liar banget nih anak-anak gitu kan. Ya alhasil komunikasinya seperti apa gitu kan. Ini beyond my expectation banget kan gitu loh. Ternyata siswanya juga selain daripada nggak bisa bahasa Inggris juga cukup liar juga gitu loh, susah dipahamkan gitu, susah diatur gitu kan. Jadi emang benar-benar exhausted, mental lu kena lah ibaratnya, kena mental banget gitu. Tapi belajar dari situ, oh ternyata nggak perlu dipaksakan gitu kan. Maksudnya adalah problem solvingku pada waktu itu ya gitu kan, ya udah komunikasinya ya heart to heart gitu loh, ada hati ke hati gitu kan. Insya Allah sih anak kecil itu bakal paham ya gitu kan, kalau kita benar-benar gimana ya, aku ngejelasin hati ke hati itu agak susah, dalam artian maksudnya secara teknisnya itu agak susah. Jadi emang ya dibantu dengan yang namanya bahasa isyarat, dalam artian di sini adalah body language gitu. Ya kalau kita benar-benar tulus gitu kan ingin berkomunikasi dengan dia sih, nggak gimana caranya itu bakal mereka juga akan tahu seperti ini seperti itu. Bakal alhasil at the end of the day pada waktu itu we were close enough gitu kan. Jadi between my student and me gitu kan, benar-benar close banget gitu kan, meskipun nggak tahu mereka itu ngomong apa, tapi secara sense gitu kan,
hati itu tahu dia seperti ini, dia seperti itu. Ya syukur alhamdulillah sih. Nah, di situ maksudnya adalah teman-teman perlu mempersiapkan yang namanya fisik dan mentalnya, karena bakal terjadi hal-hal yang di luar dugaan yang benar-benar under control banget, beyond expectation. Di situ teman-teman fisik dan mentalnya juga pasti akan diuji. Jadi perlu dipersiapkan juga. Meskipun ada hal yang tidak terduga gitu kan, yang meskipun kita udah prediksi tapi ternyata lebih dari itu yang terjadi, teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan. At least teman-teman punya pengetahuan bagaimana mempersiapkan fisik dan mental. Ya di awal-awal bakal susah payah, tapi nggak akan begitu lama gitu kan. Teman-teman udah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara berbaur dengan hal-hal atau situasi yang demikian. Itu sih, tapi at least punya pengetahuannya. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan, 5 hal tadi. Yang pertama tentang yang namanya pengetahuan tentang subjek dan objek mengajar. Yang kedua adalah tentang yang namanya membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga adalah mengetahui konteks pedagogi atau kaidah-kaidah pedagogi. Yang keempat adalah simulasi. Yang terakhir atau yang kelima adalah persiapkan fisik dan mental. Dan itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Teman-teman aku sarankan untuk at least punya pengalaman yang namanya mengajar kayak gitu. Karena mengajar itu sangat fun banget, sangat asik banget, dan kita bisa mengaplikasikan ilmu itu keren banget lah. Ya demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.